Pepaya matang dari Keramat. Keramat ada di Jembatan Lime. Nih Bang Kubil datang memberi hormat buat saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya hampir 4.013 orang. Tapi yang jawab salamnya cuma 13 orang. Ini bagaimana nih jamaah Nurul Islam nih? Jawab salam aja pelit, bahil, kedikut, buntut gasir, pantat kuning. Ini jawab salam aja pelit, gimana saya minta pulus? Kecebong. Jawab salam. Ya. Jawab salam insya Allah dapat keberkahan. Amin. Jawab salam insya Allah dapat keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang salam udah langka. Salam sekarang udah enggak trendy. Salam sekarang udah enggak jadi makanan orang muslim. Salam dibilang jadul. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang lebih indah, lebih wow gitu loh. Pakai bahasa zaman sekarang. Pakai bahasa pergaulan. Padahal orang-orang tua kita dulu mohon maaf ngajarinnya cakep banget. Aba-aba kita, enci-enci kita, engkong-engkong kita, ngajarinnya cakep banget. Aba kita, engkong kita ada di dalam rumah, punya sohib ada di luar pagar, udah ngucapin salam. Beda sama anak zaman sekarang. Ketemu teman papasan, kadang-kadang sama orang tua bahasanya beda. Hello bro, wih, apa kabar coy? Orang tua kita dulu subhanallah, assalamualaikum dul, padahal jauh, masya Allah. Salam sekarang langka. Tebarin salam di mana-mana. Tebarin salam di mana-mana, insya Allah kita dapat keberkahan. Amin. Amin ya robbal. Terutama buat anak-anak muda nih, mohon maaf nih, ya. Ini anak-anak kita nih, mohon maaf. Ini yang bakal jadi tonggak estafet buat kita. Pengajian ini rutin, saya dengar dari Beb Abdurrahman sebulan sekali. Ini harus dibina nih, anak-anak kita bukan dibinasakan. Ya, harus dibina terus. Sebab apa yang bakal gantiin orang-orang tua yang ada di depan yang umurnya udah maghrib, ya, mau kapan lagi? Ini kalau enggak anak-anak kita nih. Baik, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Di malam cerah yang begitu cerah ini, aminkan semuanya kita mesti diberikan cucuran rahmat, amin. Nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, nikmat lapang dada, nikmat luas hati, nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat berbagai macam keberkahan, sehingga alhamdulillah tempat berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati maulidnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad. Tentunya salawat dan salam tetap tercurah kepada manusia pilihan Allah, rahmatan lil alamin, manusia paling bersih, manusia paling clean, manusia yang insya Allah enggak ada dosanya, manusia yang masuk surga lewat pintu mana aja Allah persilakan, Allah izinin. Beliau tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah, baginda Rasulullah beserta anak istri, keturunan para sahabatnya, pengikutnya, insya Allah, insya Allah, insya Allah kita yang hadir di majelis ini senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya dari dunia hingga yaumil kiamah, dan insya Allah dari kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal. Tentunya yang sama-sama kita hormati segenap panitia pengurus DKM yang baru saja memberikan kata sambutannya, yaitu orang tua kita, babi kita, Kiai Haji Dahlan Martono. Di samping itu juga banyak para alim, para ulama, para kiai, para ajengan yang mohon maaf
tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada beliau-beliau. Di samping itu juga alhamdulillah malam hari ini insya Allah dengan hadirnya para habaib, di antaranya Al-Habib Abdurrahman dan Habib Ali beserta para habaib yang lainnya menambah keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini. Amin ya robbal. Malam ini malam apa? Malam apa? Malam Minggu Pak. Mohon maaf Pak. Ini malam Minggu alhamdulillah kita ada di sini. Sementara nun jauh di sono di Jakarta Pak, daerah kota tepatnya di Mangga Besar, rame juga tapi bukan kayak begini ramenya. Ramenya ajak ijik. Banyak di sono yang rame, di bawah alhamdulillah rame ibu-ibu, tapi di sono lain, beda, rame juga cabe-cabean. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita berkah duduk di taklim seperti ini. Mudah-mudahan jadi saksi kebaikan di yaumil akhir, amin. Jadi saksi kebaikan di yaumil akhir, amin. Jadi saksi kebaikan di yaumil akhir, amin ya robbal. Kecebong, mau pulus? Mau nggak? Mau. Tadi kan udah dibilang Bang Kubil orang terlanjur kaya. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Bukannya sombong, bukannya ria. Cuman mau ngasih tahu aja kalau saya hari ini juga punya duit. Mau? Ntar ya. Ntar dulu. Ya saya ngomong dulu. Ya kok dimasukin lagi? Ntar Pak, kasihan Pak. Saya bagi ntar ada anak ya. Makanya jangan kemana-mana dulu. Tungguin sampai kelar acaranya. Insya Allah dapat duit. Insya. Balik lagi Pak, mohon maaf Pak. Daerah kota malam hari ini rame. Tapi beda ramenya sama kita. Subhanallah. Ya Allah ya Karim. Yang seliweran, yang jalan di sono banyak. Tadi seperti saya bilang, udah nggak pakai bergok. Kalau orang Betawi bilang bergok, kalau orang sini bilang jilbab ya, jilbab. Nggak pakai jilbab, semuanya aur-auran, pakaiannya kagak semenggah. Model bajunya kalau orang bilang you can see apa you and me. Keteknya tekewer-kewer kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Pakai bajunya nggak semenggah Kiai, mohon maaf. Pakai celana wahai. Hah? Wahai. Ya nggak ngerti sih Bapak. Makanya bergaul Pak jangan kayak ikan sumur. Celana wahai Pak, mohon maaf. Pakai celana wahai. Mohon maaf, kalau celana Hawaii itu hakikatnya dipakainya di atas paha, nih, di atas pusar, di bawah paha. Itu celana Hawaii. Ini celana Hawaii Ki. Celana wahai. Dipakainya di bawah pusar, di atas paha. Hai. Na'udzubillah min. Mungkin Bapak pernah jalan ke sana Pak. Mohon maaf. Saya bukannya kagak pernah jalan ke sono, pernah jalan ke sono. Jam 12 malam makin rame. Makin padat jalanan. Saya ke sono naik motor Pak, mohon maaf. Motor saya baru motor Mio. Doain. Nanti kalau diundang lagi sama kiai kita, saya datang ke sini pakai motor Harley. Biar pada kaget jamaah di sini. Wow, Bang Kubil datang. Saya naik motor Mio Pak. Remnya pakem, habis diservis. Kismin banget masa servis motor aja kagak sanggup. Lampu merah Pak. Di Bekasi lampu merah pakai waktu enggak Pak? Nah, pakai ya? Hampir ya. Di Jakarta juga hampir semua lampu merah pakai waktu tuh Pak. Di atas. Nah, kebenaran waktu itu saya waktunya 240 detik.
Kalau dimenitin kan hampir 4 menit karena adanya di persimpangan itu Jalan Olimo. Kalau Bapak pernah ke sana. Wah, 4 menit lama juga kan Pak. Saya diem aja. Saya nengok lagi ke atas, alhamdulillah mundur, makin mundur. Waktunya 180. Wah, berarti tinggal 3 menit, lumayan dia lewat 1 menit nih. Ah, saya mau geser motor saya. Saya mau geser motor saya ke belakang. Wah, udah ada orang padat. Ke kiri gak bisa bergerak. Ke kanan sama juga. Begitu saya mau maju ke depan, astagfirullahaladzim. Itu ada perempuan, mohon maaf, pakai celana wahai. Wahai, Pak, kan saya udah kasih tahu tadi. Pakai celana wahai. Naik motor modelnya udah dimacem-macemin. Rodanya yang tipis Pak. Remnya udah kagak pakai rem. Nonggeng begini nih. Set. Itu mohon maaf Pak. Ini mohon maaf ya. Saya ngomong di masjid. Pangkal pantatnya kelihatan nonggeng Pak. Cetet. Ya Allah ya Karim. Dia pakai baju modelnya itu model yang zaman sekarang. Mungkin baju adeknya kali dipakai Pak. Ngercet begitu, kayak lemper. Ada tulisannya pas di sini nih Pak, di belakang sini, mohon maaf. Ada tulisannya Hello Kitty. Ya. Astagfirullahaladzim. Saya bingung nih, ya Allah. Wani waktu lagi mundur lagi kan masih 122 menit kan, kalau ditungguin lama biar kata 2 menit kan. Aduh gimana nih. Saya tegesin, saya liatin, saya pelototin, saya takut dosa. Saya kagak liatin. Nah, Bapak yang ngomong, saya aman. Berarti Bapak yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Akhirnya saya tutup mata Pak. Saya gak enak hati, saya mau sama Allah. Saya tutup mata saya. Pek. Bukannya ngintip. Lah kalau saya tutup begini semua kan saya kagak tahu merahnya kapan, hijaunya kapan. Akhirnya saya begitu tutup begini. Lah kalau saya tutup begini, tiba-tiba saya diem. Yang lain udah hijau semuanya, pada tantin aja, akhirnya gedek. Tinggal saya sendiri, akhirnya saya ditabrak mati. Begitu mati ditanya sama malaikat, nih kubil matinya kenapa nih? Habis lihat cabai-cabean, ya malaikat gedek yang ada saya ditampol Pak, jebret. Nauzubillah min. Makanya tadi saya masuk, alhamdulillah tuh, saya lihat anak-anak kita pakai bergo, ya, yang kecil udah diajarin. Saya bilang mohon maaf, saya hidup di dunia entertain. Jangan lihat jelek-jeleknya artis. Artis juga banyak yang bagus. Banyak yang juga perlu dicontoh. Sekarang lagi marak artis juga lagi nih. Ya, yang sekarang lagi banyak kesandung, mohon maaf. Teman-teman kita, Bib, mohon maaf Bib, pada kesandung. Ustadz banyak ada kesandung nih. Mohon maaf. Karena apa? Urusan harim, urusan bini. Tapi nggak selamanya disalahin juga, mohon maaf, nggak selamanya juga disalahin ustadz, disalahin kita laki-laki Pak, mohon maaf karena saya laki-laki di sini semua, saya belain Bapak deh, ibunya saya nggak ngelihat di bawah. Ya Bu, yang di atas Bu. Makanya kalau laki nggak kepengen kawin lagi Bu, kan ada pepatah mengatakan, rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Nah, makanya Bu mohon maaf, kalau punya rumput tiap Jumat digunting, dirapiin, ya, biar lakinya kagak ngelihat rumput tetangga. Tuh Pak, ya Allah, Jakarta, masya Allah. Ya alhamdulillah nih udah masuk udah kota Bekasi kan, ya, udah kota Bekasi, alhamdulillah, berkah banget kita nih. Apalagi pengajiannya setiap bulan sekali. Ya Allah. Mudah-mudahan kampung ini jadi kampung keberkahan, amin. Senantiasa rahmat turun banyak banget di kampung ini. Kita dapat pemimpin yang amanah. Bukan pemimpin yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Banyak aliran sesat, aliran bejat sekarang Pak. Yang masuknya enggak cuma
ke tempat-tempat yang lain, udah masuk ke kantong-kantong rumah kita. Makanya sebentar lagi nih, mohon maaf nih, ini kita nih lagi didangkalin iman kita nih. Buat anak-anak pemuda hati-hati, sebentar lagi di ujung tahun. Di ujung tahun hati-hati, ya. Kalau nggak punya ilmu yang pas, yang kuat, jangan coba-coba ikut-ikutan, ya. Allah udah jelas tuh ingetin kita di surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yakul. Enggak ada Tuhan selain Allah. Tuhan banyak. Tuhan yang kakinya 4, Tuhan yang berjenggot, Tuhan yang berjengger. Tapi kalau Allah cuman satu. La ilaha illallah Muhammadur. Sekarang kita hidup di negara kita bebas mau jadi apa aja, Pak. Hidup di negara kita sekarang juga apa yang nggak ada yang nggak palsu, semuanya hampir semua palsu. Semuanya banyak yang palsu. Nggak cuma elektronik yang palsu, motor yang palsu dari Yamaha, Yamahmud. Nabi ada yang palsu, benar gak Pak? Nggak sampai di situ, malaikat ada yang ngaku malaikat Pak, kan PA. Itu deket dari tanah kelahiran saya Pak, mohon maaf. Malaikat, pernah ngelihat malaikat nongkrong? Hah? Lah itu ngaku malaikat masa nongkrong jadi kayak cabai-cabean? Malaikat kadang-kadang cebok, pernah kita lihat malaikat cebok? Kan PA gitu ya. Makanya hati-hati sekarang banyak aliran sesat, aliran yang bejat yang masuk-masuk ke kantong rumah kita. Ini anak-anak hati-hati jangan ikut-ikutan di ujung tahunnya, hati-hati. Ya, jangan sekedar ikut-ikutan, mohon maaf, orang pasang petasan. Orang pasang kembang api, pasang kembang api. Kalau semuanya ikut-ikutan saya khawatir. Ntar malaikat Israfil ikut-ikutan juga. Dia tiup dia tuh sangkakala. Tret, aur-auran kita. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati buat anak-anak muda. Ini saya lihat nih, mohon maaf nih yang sepuh-sepuh semua nih. Pak, subuhnya berapa pasap Pak di sini Pak? Nah? 3. Oh 3, maksudnya 2, 3, 1 gitu. 3 sab. Iya, kadang-kadang mohon maaf, yang sepuh-sepuh doang. Yang datang sepuh, yang salawatan yang tua. Walau anak muda kan enak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan enak. Ini kadang-kadang mohon maaf, ini aki-aki yang salawatan. Mau bilang sholatullah yang keluar lain, karena apa? Giginya rompal semua. Mau bilang sholatullah beda keluarnya. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Bininya di samping denger begitu, lari ke masjid di samping. Ki, bukan Coca-Cola, Sprite pakai susu. Yuk anak muda sebagai tonggak estafet, yang mau enggak mau kudu harus ada tonggak estafet. Sebab kita enggak tahu lagi 10-20 tahun ke depan. Abak-abak kita ya insya Allah kita doain panjang umur, masih tetap berikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Ini paku nih. Paku kampung ini nih, orang-orang tua kita yang sekarang ini pakunya nih. Kalau paku-pakunya diabutin satu-satu rubuh ibarat bangunan. Alhamdulillah nih abak-abak kita masih panjang umur, sehat semua nih. Apalagi dibimbing sama Habib Abdurrahman setiap sebulan sekali ada taklim kayak begini. Insya kita punya orang tua emak. Hormatin kedua orang tua kita. Sekarang macam-macam, nanti saya pengen tahu Pak. Ini udah berubah nih dari tatanan hidup kita yang biasanya kita jalanin dari abak-abak kita, udah banyak perubahan. Ntar ada pas kita kasih tahu nih ntar.
Ujung-ujungnya ntar saya kasih tahu, saya kasih kuis sama anak-anak kita, pengen tahu juga ntar gimana. Jadi ya subhanallah, anak-anak sekarang udah jauh beda sama anak-anak dulu. Orang-orang tua kita dulu juga subhanallah ibu, ya bu, mohon maaf. Dulu kalau orang-orang tua kita, kalau sekarang sih ayunan ada ya pak. Dulu orang tua kita ngayun kita nih pakai deh tuh tambang, kain panjang, sama tambang lagi. Pakai salawatan enak. Kita ditaruh deh tuh, ya kan direbain di antara kain panjang. Tarik begini dilempar gitu. Sholatullah, sholamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, sholamullah. Anaknya nyangkut. Beda. Sekarang salawatan, anak-anak sekarang punya anak gak disalawatin. Pakai lagu zaman sekarang, mohon maaf. Biar kelihatan trendy, biar kelihatan bergaul, biar kelihatan masa kini. Gak pakai salawatan nih naboboin anaknya. Pakai lagu zaman sekarang, mohon maaf. Yang kadang-kadang lagunya belum kita tahu, masih nyari-nyari. Lagunya masih nyari-nyari, belum hafal dia. Dia nyanyiin buat anak ini naboboin. Kemana, kemana, kemana. Kemana, kemana, kemana. Masih kemana-mana terus, kemana, kemana, kemana. Jangan salahin pak, jangan salahin bu, kalau gedenya anak kita kemana-mana. Sebab dari kecil udah dibilangin, gue mau kemana, gue bingung. Salawatan, makanya jangan lepas dari salawatan. Bu, salawatan ya bu. Yuk kita salawatan bareng-bareng. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Keluarin suaranya. Salatullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, yang di atas salawatan. Yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. sedekah mari bersedekah, biar hidup kita tambah berkah. Siapa yang tidak bersedekah, hidupnya gundah gulana. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. ngaji-ngaji mari mengaji, sebab ngaji perintah Nabi. Siapa yang tidak mengaji, hidupnya bakal merugi. Salatullah, salamullah, Allahumma sholli ala alaihi rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salat, salat, marilah salat, sebab salat tiang syariat. Siapa yang tidak salat, nantinya matinya lompat-lompat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
ilaha Ayo kita ucapkan kalimat tauhid ini. Kita lapaskan kalimat tauhid ini sehingga nanti kita mampu ketika raga kita lepas dari jiwa kita, mampu mengucapkan kalimat ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wujud kidam bako muhalafatulil hawadisi kiamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iroda. Ayo terusin. Ilmu zahiran muridan haliman basyiran. Enak kan kesalawatan Pak, subhanallah, enak banget ya. Karena apa? Kita minta syafaatnya baginda Rasul, tapi kita bahil, pelit ame salawatan. Padahal baginda Rasul ingetin kita, manggil kita sebelum wafat. Ya umati, ya umati, ya umati sampai 3 kali. Abong-abong sekarang kita mohon maaf ame salawatan pelit bahil. Berarti manusia yang kagak tahu diri. Insya Allah kita tetap istiqomah bersalawat, amin. Amin ya robbal. Karena apa? Mohon maaf, yang di depan-depan nih, saya sekarang udah homsin, udah 50, ibaratnya udah asar. Di samping kiri kanan saya, di belakang saya, bahkan udah ada yang maghrib, ada yang isya, bentar lagi subuh, ya kan? Mau kemana lagi hidup? Makanya sering-sering duduk di majelis kayak begini, insya Allah hidup kita berkah di ujung hidup kita. Ya, sebentar lagi lobang landak udah ngikutin kita, udah disiapin lobang landak. Kalau orang Betawi bilang lobang landak, yang ukurannya cuma 2 kali 1. Jadi hidup apa yang mau disombongin? Tinggal kita masukin doang. Kita nggak tahu nanti kita digotong, apa kita digelindingin, ya kan? Kita nggak tahu. Makanya dari sekarang sering-sering muhasabah kayak begini. La subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cuman sampai di situ doang, kita kagak tahu. Hidup kita cuman sampai nggak ada. Sekarang umur paling top berapa? 70. Lewat 70 kadang-kadang ngomong udah susah. Iya sama juga kayak sholat subuh. Yang sholat subuh kadang-kadang aki-aki paling rajin duluan. Sholat sunat, qobliyah, datang temennya, aki-aki juga. 2 udah aki-aki, tambah lagi 1, pikir anak muda, aki-aki juga. Giliran udah sholat qobliyah, giliran jadi imam. Kalau orang-orang kita kan mohon maaf, kalau ahlu sunnah wal jamaah kan saling hormat menghormatin tuh, satu sama lain. Nggak nyelonong aja mau jadi imam. Aki yang 1, elah sana aki elah. Yang 2, elah. Yang samping, elah. Yang sebelah kiri bilang lo. Ini lo terus Pak. Lo terus sampai 5:30. Udah mau masuk duha masih lo aja. Makanya anak muda, sekali lagi saya ingetin anak muda, yuk sebagai tonggak estafet ya, yang bakal nerusin aba-aba kita, orang-orang tua kita ya. Jangan sampai nanti masjid ditinggalin sama aba-aba kita, anak mudanya kagak ada. Dari sekarang yuk, mumpung aba-aba kita masih ada, orang-orang tua kita masih ada, kiai kita masih ada, ustadz masih ada, yuk kita ambil, kita rebut ilmunya. Kapan lagi, mumpung beliau masih panjang umur, sehat walafiat, kita ambil ilmunya.
Ya, apalagi di sini subhanallah. Ya Abdul Rahman jauh-jauh mau kemari memberikan ilmu yang bermanfaat. Ayo kita ambil. Mumpung beliau juga masih sehat. Panjang umur, sehat walafiat. Doain biar tetap sehat. Amin. Amin ya robbal. Saya janji kagak enak Pak. Janji kan kudu ditepatin. Bener apa betul? Gak usah banyak-banyak Pak, 3 aja Pak. Sini. Sini. Nah, siapa lagi? Nah, yang cemong tuh. Allah, sini. Nih, yang giginya kurang sini. Nah, sini. Karena ada 3, nih, sini. Nih. Ngaji kan? Ngaji ya. Sekarang ngajinya sistemnya Iqra apa juz amah masih? Iqra. Enggak. Ya. Hah? Enggak bisa ngaji. Hah? Enggak bisa ngaji. Coba jawab yang kenceng. Enggak bisa ngaji. Saya tanya, Iqra berapa? Tapi alhamdulillah ini mau pinter, mau duduk di taklim. Tapi saya paham maksudnya mohon maaf Pak. Gak bisa ngaji. Ngaji ya. Ya, ini mumpung aba-aba kita masih panjang umurnya, masih sehat walafiat. Tapi kamu alhamdulillah hari ini mau ngaji. Ini juga hakikatnya ngaji, ya. Tapi nggak ngaji alif-alifan, ngaji dengerin. Ada Habib nanti ngomong, ya, ambil ilmunya, terapin dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ngaji tapi ntar insya Allah ngaji ya. Ya, tapi baca doa bisa kan diajarin mama? Enggak. Hah? Enggak juga. Mohon maaf Pak, ini adalah salah satu contoh. Jangan semuanya salahin anak. Kadang-kadang kita alpa, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita lupa. Ini titipan amanah Pak yang harus kita jaga. Mau dibikin putih insya Allah putih. Mau dibikin hitam jadi cemong insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh nih, amin. Amin ya robbal. Kalau kamu ngaji kan? Jarang-jarang. Tuh, kalau ini enggak, ini jarang-jarang. Nah, yang kalau Ono pasti enggak pernah nih. Kamu ngaji sayang? Tuh kan? Gede kayak anak-anakan belakang mobil. Tapi nggak apa-apa Pak, ya. Anak-anak kita cintain dulu Baitullah, rumah Allah nih, ya, masjid. Mereka udah senang main di masjid aja, tinggal kita bimbing, ya. Jangan diusir anak-anak. Kadang-kadang kita salah juga. Oh, berisik. Jangan salahin kalau besok-besok ke tempat wihara kita yang bingung. Lah anak kita ada di sono. Dijagain aja, dikasih tahu, dibilangin. Yang namanya anak-anak, saya juga dulu pernah anak-anak Pak. Saya gak langsung tua begini, saya anak-anak juga. Bangor juga saya Pak. Bangor. Dulu pernah, mohon maaf Pak. Di rumah saya dulu kan ada musola pakai beduk. Itu giliran merebot mau mukul beduk, pukulannya saya ambil. Akhirnya udah waktunya pakai jedor. Anak-anak Pak, saya jadi ingat juga anak-anak. Tapi kamu harus ngaji ya. Ya. Pulang dari sini ngaji beneran ya. Ngaji beneran, ngerti gak? Buka juz amma, ya kan? Alif atas lo, alif doma u a i u. Nah, bingung. Sekarang kagak ada yang model-model gitu. Ya, ntar kalau misalnya bakasra, babalu, ya, ya. Tapi baca doa harus, ya. Doa nggak harus, jangan lepas doa. Nah, sekarang Bang Kube cuma pengen tahu, kamu tiap hari gegares? Hah? Makan nggak? Tiap hari makan kan? Kamu makan nggak sayang? Makan. Kalau makan manggut. Kalau ngaji ogah. Makan ya. Nah,
Coba sekarang siapa di antara kalian yang bisa baca doa makan? Ayo, dapat duit. Ayo. Ayo. Nggak bisa, coba kamu. Nih. Kamu nyontek ya. Dengerin nyontek aja. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Terbalik. Gara-gara duit nih, memang duit bikin bala nih. Ini gara-gara duit nih. Allahu Akbar. Dia balik-balik. A'udzu dulu baru bismillah. Jangan bismillah baru a'udzu. Coba ulang. Astagfirullahaladzim. Ayo. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa ya. Tapi dari a'udzu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana amin. Oh, subhanallah. Di masjid jangan tepuk tangan. Emangnya burung kutilang? Kamu nyontek. Ya nyontek coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Ini jangan anggap remeh doa makan. Pernah ada anak kecil kejadian Pak di Kampung Bengek. Tahu nggak di Kampung Bengek? Amerika sonoan dono Blawetan. Itu Kampung Bengek. Lebih kecil dari ini Pak. Sekitar 3 tahun. Malam ngelindur. Ngigonya jalan. Begitu ngigo jalan, nabrak, bangun, yang dia tabrak nggak tahu setan jin genderuwo. Lah anak kecil geget. Matanya merah, gigi kuning. Jangan-jangan tuh setan jarang sikat gigi kali itu. Ditakutin, makin takut tuh anak bocah. Tapi alhamdulillah Pak, alhamdulillah seringkali diperdengarkan ame emaknya. Akhirnya dia baca tuh doa apaan? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tuh jin ngabur. Wing aja. Ngabur tuh jin Pak. Dia ngadu sama temennya, jangan lo godain tuh anak tuh. Kenapa? Taruh dimakan. Makanya jangan remehin doa makan. Ya, jadi kalau mau makan kudu baca doa. Kemana-mana baca doa. Kamu hafal juga? Nah, kamu kalau habis makan malam, doa mau tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah, kamu hafal? Enggak? Dikit-dikit. Kan tadi kan udah saya bilang, kamu nyontek aja masih susah. Nyontek aja, temennya ini nyontek nih, ya. Ya, ada yang bilang ya sebagian para ulama juga bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada yang juga bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Enggak apa-apa, ya. Tapi kadang-kadang gara-gara duit Pak saking semangatnya doa mau tidurnya gara-gara duit salah. Saking semangatnya tuh. Kayak tadi terbalik juga. Kalau ini bukannya terbalik Pak, kelebihan. Saking semangatnya baca doa tidurnya kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya wa bismika wa amut wa enting wa njum wa enah. Wahnya semua dibawa. Ya, doain anak-anak kita sekali lagi menjadi anak yang soleh nih. Amin ya robbal. Nah, kalau udah makan tidur, besokannya habis bangun tidur kemana? Bangun tidur langsung sekolah loh. Hah? Nah, mandi. Bagus, bangun tidur mandi. Mandi ke WC. Doa masuk WC. Nah, ini yang paling sulit. Jangan kata anak-anak kita aja sering lupa. Bener gak Pak? Mohon maaf. Apalagi kalau habis makan nasi uduk po juju. Wih,
Ya kan? Ada yang namanya Po Juju di sini. Jualan nasi uduk juga nggak? Makin nasi Po Juju, enak banget, gurih lagi. Udah gitu pakai tempe panas banget. Sambalnya kental banget, pakai sambal udah gitu sambalnya sambal kacang. Bisa makan belebok. Perut tuh langsung ngeblebok juga, aja. Masuk ke WC, bukannya baca doa langsung pinggir, jubret, astagfirullahaladzim. Ya, siapa yang apal doa masuk WC? Kamu apal nih, pinter dia nih. Gak apa-apa. Kenapa? Jangan godek. Gak apa-apa masuk WC. Gak bisa, kamu sayang? Gak bisa. Lo kok gak tanya lo? Lo gak tanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana. Lo makan di WC. Lo makan di WC. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, enggak usah malu-malu, enggak usah gengsi-gengsi. Tahadusan binikmah, mohon maaf. Di rumah saya setiap WC itu selalu saya kasih tuh Bu. Ada tulisan Arab maupun tulisan Indonesianya. Jadi begitu kita kalau lupa, kita baca gitu. Jangan katanya anak kita aja sering lupa ya Pak ya. Jadi bikin aja lah, ngingetin kita juga sekaligus juga kadang-kadang tamu kan suka lupa ya kan. Tapi kalau ada itu kan minimal, oh iya ada doanya. Ya insya Allah jadi kebaikan, insya Allah. Udah nih, doa masuk WC, kamu gak bisa? Nih paling gampang, kalau kamu gak bisa masuk, doa masuk WC kagak apa sekarang, doa bongkar WC. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya udah nih, sayang, ini. Nih. Dulu. Ya. Ini kamu sana. Kamu di sini. Ini contoh, mohon maaf. Contoh yang kagak perlu dicontoh. Tapi kita doain selepas dari majelis ini nanti, nama kamu siapa sayang? Ajis, namanya cakep banget Ajis. Mudah-mudahan nanti Ajis hatam Quran, amin. Ya, hafiz Quran insya Allah. Ya, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Ya, kamu jelas nggak apal ngaji, nggak apal doa, kagak apal cium tangan. Cium tangan aja kagak apal deh Pak. Sekarang mohon maaf, cium tangan aja nih kita udah macem-macem Pak. Ini korban TV nih, walaupun saya ada di areal itu. Cium tangan macem-macem modelnya. Padahal saya dulu diajarin mangkong saya, cium tangan bener, nih cium tangan begini nih. Nih, Jis, nih cium tangan. Cium tangan benar-benar cium. Nih cium tangan kadang-kadang anak sekarang, mohon maaf nih Bu, Bapak ya. Modelnya macem-macem. Ada yang di pipi. Ada yang di jidat. Bahkan pernah saking cepetnya habis dapat duit dari saya 50.000, itu langsung ke biji mate Pak. Mate saya dicolok. Enggak sampai di situ. Kadang-kadang dicium tangannya di sini, di kuping. Lo pikir kuping gua conge? Cium tangan yang benar ya. Cium tangan kamu sama orang tua kamu ya. Cium tangan sama bapak-bapak kita sama orang tua kita. Kalau ketemu guru yang tuaan cium tangan ya. Sama mak kita apalagi kudu cium tangan. Mau kemana-mana cium pulang dari mana-mana cium minta redoknya, minta ikhlasnya, insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat, berkah lahir batin, amin ya. Kecebong, walaupun gak dapat duit tetap cium tangan sama orang tua. Mau kemana-mana cium dari mana-mana cium insya Allah berkah hidup kita, amin ya robbal. Cium tangan coba. Hidung lu pesek. Ajis insya Allah hidup
Hidup Ajis berkah ya. Ajis udah mau duduk di majelis kayak begini. Emaknya ikut duduk nggak? Ikut duduk ya. Besok bilang mak Ajis mau ngaji sama Habib Abdurrahman. Tuh orangnya. Lihat, tegesin ya. Ambil ilmunya. Jarang-jarang orang kayak beliau. Ya. Mau masuk surga? Kudu ngaji. Sholat harus. Tadi kan Bang Kobi bilang tuh ya. Siapa yang tidak sholat nanti matinya lompat-lompat. Mau lompat-lompat? Enggak. Ya makanya kudu sholat. Ajis makasih banyak ya. Doain biar berkah. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ya mungkin itu saja yang dapat Bang Kubil sampaikan. Kenapa setiap pertemuan Bang Kubil selalu di ujung, mohon maaf pada Habib Abdurrahman, Habib Ali, selalu saya adakan kuis seperti ini untuk ngambah giroh anak, semangat anak aja. Bukan pancingan doang Pak, biar mereka rajin ke majelis. Sebab doa-doa yang dangkal, yang paling gampang aja kadang-kadang susah anak-anak kita. Padahal yang salah bukan anak kita, mohon maaf. Kita kadang-kadang yang alpah. Kita yang lupa, saking seringnya lupa jadi keterusan. Insya Allah kita nggak termasuk orang yang lupa, amin. Menjadi hamba-hamba Allah sabar, ikhlas, pandai bersyukur. Menjadi hamba-hamba Allah sabar, ikhlas, pandai bersyukur, amin ya robbal. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di dalam waktu dan kesempatan. Siapa? Kamu siapa namanya sayang sini? Ical sini Ical. Nah. Ical nggak usah diskuisin, Ical langsung dikasih aja. Nah, astagfirullahaladzim. Pak jangan Pak. Sakit ya. Hah? Masih bisa ngecengin lagi. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ical mau duit? Ya, duit apal ya. Mah, cakep cium tangannya. Ica jangan salahin tangan Bang Kobil Bu Amis, berarti tadi yang ngasih minyak wangi Amis semua tadi. Ya Ica udah, ya alhamdulillah, ya berkah. Ica ngaji terus ya, oke. Amin, ya. Doain biar Ical lambat laun bisa melapaskan kalimatullah. Iya, ya Cal coba bilang Allahu Akbar. Astagfirullah. Gak apa-apa, buat sementara belum bisa, mungkin besok-besok insya Allah bisa, jangan diketawain ya. Alhamdulillah Ical udah mau duduk di majelis kayak begini, itu juga menambah keberkahan buat beliau, buat orang tuanya yang ada di rumah ya. Insya Allah tetap istiqomah Ical ya, lambat laun Ical diberikan hidayah, diberikan kepintaran yang luar biasa insya. Baik, mungkin itu aja yang dapat Bang Kubil sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kehilapan, kekurangannya. Mungkin dalam pertemuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, lahir maupun batin. Bang Kubil mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan untuk itu sekali lagi kepada Ketua DKM dan jajarannya mohon maaf. Para kiai, para ajengan, para alim, para ulama, para habaib. Saya langsung pamit, langsung ke Bekasi Timur karena ada acara lagi di sana. Doain biar saya selamat sampai tujuan, nggak ada halangan satu apapun. Doain juga Bang Kubil minta ridhonya, minta ikhlasnya biar dapat sinetron lagi yang bernuansa religi. Sebab apa? Mohon maaf Pak, biar ada keseimbangan. Sekarang sinetron mohon maaf, ya, mohon maaf, langka banget ngucapin kalimat-kalimatullah di TV udah langka banget. Saya kepengen dapat lagi sinetron yang bernuansa religi. Doain biar dapat lagi sinetron yang bernuansa religi biar saya bisa melapaskan kalimatullah ya, biar bisa melapaskan kalimatullah pada setiap adegan, pada setiap scene, pada setiap episode yang ada di sinetron yang saya mainin. Enggak cuma sekedar tontonan, juga menjadi tuntunan insya. Tapi saya bersyukur Pak, sinetron saya sepi tapi alhamdulillah berkat keberkahan saya bergaul, saya bergabung, saya menuntut ilmu dari para habaib. Saya diundang terus di acara-acara majelis taklim ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Allah ngasih rezeki pintunya lewat mana aja. Ternyata Allah memang Maha Rahman, Maha Rahim, luas rezekinya. Ya, tanpa kita kira-kira kadang-kadang saya nggak nyangka. Sering diundang di majelis kayak begini, saya nggak ngimpi Pak dulu Pak. Tapi alhamdulillah di akhir ujung saya yang umuran saya 50, saya punya anak ngelusin 6. Saya alhamdulillah sebagai pemain sinetron, sebagai seniman Betawi, tapi di luar itu juga saya dapat keberkahan lain diundang setiap majelis-majelis taklim cuma sebagai giroh penyemangat buat anak-anak kita insya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Lagi-lagi mohon maaf atas segala khilapan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah inayah wal ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.